Pada pukul 6, aku mulai terbangun dari tidurku. Aku merasakan seluruh badanku agak sakit. Kepalaku juga pusing saat itu. Cepat-cepat saat itu, aku beranjak dan pergi ke kamar mandi dulu. Aku mencuci mukaku, dan setelah itu melihat ke warung depan. Ternyata pandanganku sudah berubah. Di sana semuanya terlihat layaknya manusia lagi, tidak seperti tadi sore. Jadi aku berpikir, mungkin sore tadi aku benar-benar berhalusinasi saja. Cepat-cepat saat itu aku langsung bantu Usman dan Pajar yang kebetulan sedang sibuk saat itu. Sedangkan Budi, Asep dan Jajang, mereka sudah kembali ke tempat istirahat karena memang sudah giliran kami yang jaga. Pada pukul 8 saat itu aku sedang memotong-motong bahan buat gorengan. Nah, Usman ini ngobrol kepadaku. "Kang, tadi kamu lihat apa sih sebenarnya? Kok kamu kayak ketakutan gitu tadi?" Ucapnya seperti itu kan. Aku coba melihat ke sekeliling dulu, memastikan posisi Ali tidak ada di sana. Sedangkan Pajar sendiri saat itu dia sedang ngobrol dengan pelanggan. Nah, aku berbisik. Aku ngelihat sesuatu yang tidak aku ingin lihat. Minyak yang kau pakai tadi malah sebaliknya. Ucapku seperti itu. Nah, si Usman ini mulai mengerutkan dahi. Dia seakan tidak percaya dengan ucapanku karena dia sendiri memang tidak melihatnya. Jadi setelah itu sempat terjadi perdebatan sedikit, namun cepat-cepat aku alihkan dulu pembicaraannya. Jadi supaya tidak membahas hal tersebut. Nah, selesai membuat bahan buat gorengan, nah aku duduk di depan. Karena terlihat si pelanggan ini hanya duduk bersantai kan. Di situ aku melihat ada seorang yang cukup tua, yang mungkin umurnya sekitar 60 sampai 65 tahun. Dia duduk sambil ngopi, sambil menikmati pisang goreng. Nah, di situ aku coba menegur. Ya, sambil ngobrol lah. Kita mulai membuka obrolan. Si bapak itu bilang bahwa dia memang asli orang sini. Di tengah-tengah obrolan kami, tiba-tiba si bapak itu bilang begini. "Ujang, kamu bisa melihat ya?" Ucapnya seperti itu. "Maksud kakek apa?" Ucapku memang tidak mengerti. Orang itu hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaanku. Dan setelah itu dia malah bangkit dan menanyakan berapa jumlah yang harus dia bayar. Aku tanya apa saja yang dia makan. Setelah memberitahu, aku pun memberitahu nominal yang harus dia bayar. Nah, setelah itu dia mulai membalikkan tubuhnya dan berjalan. Di situ aku terus menatapnya dengan perasaan aneh. Kenapa dia tanya seperti itu? Mungkin sampai di tengah-tengah jalan perumahan, tiba-tiba dia menengok ke arahku. Nah, ketika dia menengok, di situ aku sempat kaget. Karena posisinya si bapak tadi yang berjalan ke sana, Pak tua itu berubah. Ketika dia nengok, wajahnya tampak menyeramkan. Setengah wajahnya ini yang diarahkan ke arahku, itu hampir mirip seperti kera, penuh bulu. Dia hanya menyeringai dan setelah itu langsung hilang. Aku sempat mundur beberapa langkah karena mungkin kaget. Sampai saat itu aku sempat menabrak Pajar yang posisi sedang membawa air panas. Aku kaget, langsung membalikkan badan dan minta maaf kepada Pajar. Usman menatapku sambil menggoreng gorengan kan. "Kamu kenapa lagi?" Aku hanya menggeleng saat itu. Karena merasa pandanganku aneh, aku memilih untuk mencuci muka dulu. Otomatis aku harus kamar mandi belakang yang ada sumurnya itu. Aku berjalan ke sana. Nah, saat aku berjalan ke sana, belum sampai ke kamar mandi, di situ bulu kuduku langsung berdiri. Aneh gitu. Ada perasaan takut. Saat hendak sampai ke kamar mandi, di situ aku melihat Ali.
Ali sedang berjongkok di dekat sumur. Tampak dia seperti menyalakan sesuatu. Nah, melihat kedatanganku, Ali sempat kaget. "Loh, kamu mau ngapain?" ujar Ali seperti itu. "Saya mau ke air dulu, Mas, maaf. Duh, mata saya sepet banget, mau cuci muka dulu." "Oh ya udah cepetan, ke depan lagi." Aku sempat melirik apa yang dilakukan Ali. Cuman Ali malah menatapku dengan tatapan yang tajam. Cepat-cepat aku masuk kamar mandi kan. Selesai cuci muka, aku langsung keluar kembali. Nah, ketika aku berjalan, tiba-tiba Ali memegang pundakku. "Kang, nanti kalau kamu memang ke dekat sini, jangan pernah ganggu sesajen itu. Biarin saja di situ ya. Ingat, soalnya ini pesan dari Pak Wahyu, supaya tiap hari memang kita nyediain kayak gini. Kamu nggak usah tahu maksudnya buat apa ya. Soalnya ini bersangkut dengan kelangsungan warung ini. Biar warung ini tetap ramai." Aku hanya mengiyakan saat itu. Setelah itu kembali ke depan. Di depan, aku kembali menyibukkan diriku. Saat itu sebenarnya badanku sudah terasa tidak enak. Benar-benar tidak enak. Bahkan kedua pundakku ini terasa berat. Seperti menahan sebuah beban yang cukup berat saat itu. Hingga tak terasa saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2:30. Malam itu agak sedikit lain. Di pukul 2:30 biasanya masih banyak pelanggan yang stay atau diam di warung tersebut. Nah, kali ini aku hanya melihat mungkin hanya sekitar 3 orangan. Sangat sepi. Karena selama aku di sini baru pertama kalinya aku melihat hanya ada 3 orang di sini. 3 orang itu anehnya mereka tidak ada berbicara sama sekali. Setelah makan gorengan dan ngopi, mereka hanya tertunduk. Benar-benar tertunduk saja. Bukan mengantuk, tapi seperti diam, seperti ngelamun. Itu 3 orang itu samaan seperti itu. Awalnya aku ingin bertanya atau mengajaknya ngobrol. Tapi aku melihat kok ada perasaan yang aneh gitu kan. Ya sudah, aku urungkan niatku. Aku memilih mengajak ngobrol Fajar saat itu. Karena posisi Usman matanya sudah sepet. Beberapa kali dia coba menahan kantuknya. Aku ngobrol dengan Fajar. Aku coba tanya, sebenarnya dia sudah berapa lama kerja di sini? Fajar menceritakan, kalau ini katanya sudah bulan ke-5 dia bekerja di sini. Dia juga betah dan sempat pulang dulu sekali ke kampung halamannya dan kembali ke sini. Nah, di situ aku tanya lagi kan, dulu bisa kerja di sini sama siapa? Nah, dia bilang, dulu dia diajak temannya, tapi katanya temannya sekarang sudah tidak ada. Aku langsung mengurutkan dahi. Maksudnya tidak ada bagaimana? Jadi ketika 3 bulan yang lalu, saat mereka sedang pulang, temannya ini kecelakaan di jalan. Anehnya, posisi saat itu temannya kan dibonceng dengan Fajar. Fajar yang bawa motor. Si temannya ini kalau secara luka itu tidak banyak pas jatuh itu. Tapi dia langsung meninggal di tempat. Dan yang lebih mengerikannya, si Fajar melihat bahwa di leher temannya ini seperti ada tanda cekik. Seperti terjerat oleh tali. Tampak jelas. Tapi saat itu Fajar berpikir katanya, mungkin karena benturan sesuatu. Ya walaupun memang Fajar tahu saat itu, saat dia kecelakaan, temannya ini hanya terlempar ke sawah. Begitu juga dengan Fajar. Fajar hanya terkilir tangan kirinya, tapi temannya langsung meninggal di tempat. Sempat saat itu tidak masuk dulu katanya 1 bulan. Nah, ketika tidak masuk, Pak Wahyu sama Pak Rahman datang ke sana menyusuli supaya masuk lagi. Malahan mereka bilang katanya bayaranku akan ditambah. Nah, di tengah-tengah kami sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba aku mendengar
suara orang yang seperti sedang muntah-muntah. Aku nengok kan. Nah ketika aku nengok di jalan, aku melihat ada seseorang yang berdiri. Dia membungkukkan badannya seperti ingin muntah. Aku lirik sejenak dan aku pikir saat itu, mungkin orang yang sedang mabok. Ya sudah, aku biarkan saja kan. Aku nengok kembali ke Fajar dan melanjutkan obrolan kami. Dan tak berapa lama dari itu, tiba-tiba aku merasa kok orang yang sedang berada di tengah jalan tadi itu berjalan ke arah warung. Aku nengok kembali. Nah ketika aku nengok kembali, 3 orang yang awalnya duduk diam dan menundukkan kepalanya, di situ tiba-tiba aku melihat wajah ketiganya ini berubah, hancur. Bahkan kulihat dari wajahnya ini menetes darah dan beberapa belatung yang jatuh ke meja yang buat menyimpan kopi itu. Aku langsung bangun saat itu. Aku langsung bucek-bucek mata. Fajar melihatku dengan tatapan tajam. Kamu kenapa? Aku menggelengkan kepalaku. Beberapa kali aku kucek-kucek mataku. Pandanganku tetap sama. Dan saat itu juga aku melihat orang yang seperti mabuk itu dia jalan. Dan kini tampak jelas. Orang tersebut tangannya patah, kakinya patah. Dia jalan sempoyongan karena memang posisi kaki dan tangannya seperti itu. Yang lebih mengerikannya, sebelah rahangnya ini copot, jadi menganga. Rahangnya ini nempel ke sebelah kirinya saja. Darah mengucur saat itu. Aku langsung berteriak saat itu sejadi-jadinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapku seperti itu sambil menundukkan kepalaku. Takut saat itu. Usman yang posisi mengantuk juga langsung bangun. Usman dan Fajar langsung bertanya, kenapa, ada apa, ada apa? Nah termasuk ketiga orang itu yang aku dengar, mereka bertanya, ada apa, kenapa, ada apa, kenapa? Tapi suaranya tampak berbeda. Pelan-pelan aku mengangkat kembali wajahku. Ketika aku mengangkat kembali wajah dan melihat ketiga orang yang sedang ngopi itu, mereka berdiri melihat ke arahku dengan muka yang masih sama. Sontak saat itu, aku langsung bangkit dan berlari ke dalam. Aku sudah tidak kuat saat itu, takut, benar-benar takut. Ali saat itu sepertinya hendak masuk ke warung. Jadi aku bertabrakan dengan Ali. Nah saat aku hendak masuk ke dalam, ditahan badanku oleh Ali. Kamu kenapa? Ali melihat ke depan. Tampak mungkin di warung melihat ke arahku dengan tatapan aneh semua mungkin. Udah kamu sini dulu. Nah aku dibawa sama Ali. Nah di situ badanku semua gemetar takut. Aku udah benar takut saat itu. Aku bahkan bilang kepada Ali, aku ingin pulang saja. Aku nggak kuat di sini. Aku ingin pulang. Ucapku seperti itu kan. Nah Ali coba menenangkanku. Sebenarnya ada apa? Kenapa? Nah, aku bilang kan, aku jelaskan semuanya. Aku melihat setan tadi di sana. Bahkan ketiga orang itu, aku melihat wajahnya sangat menyeramkan. Ali melihat kembali ke depan. Tampak sepertinya dia hanya melihat wajah manusia saja. Dia kembali bilang, mungkin itu hanya halusinasimu saja. Udah, kalau memang kamu gak kuat, udah istirahat dulu saja. Gak apa-apa, lagi pula sepi. Gak apa-apa, biar aku nanti gantikan sebentar dulu. Biar Ali seperti itu kan. Aku mengganggu. Aku langsung rebahan dan menutupi seluruh tubuhku dengan sarung yang kubawa. Aku benar-benar takut saat itu. Pikiranku tidak karuan. Aku bahkan sempat menangis di dalam sarung. Karena baru pertama kali aku melihat seperti ini. Benar-benar mengerikan. Takut saat itu aku. Aku tidak bisa berpikir jernih sama sekali. Hingga tak terasa, aku pun tertidur. Nah, di dalam mimpi, aku kembali mengalami sesuatu yang aneh. Jadi saat itu, aku seperti berada di sebuah tempat. Tempat itu tampak dipenuhi oleh bebatuan.
Nah, yang lebih mengejutkannya, di sebuah bebatuan yang cukup besar itu, aku melihat makhluk hitam yang tinggi besar dengan bulu yang hitam, taring yang panjang, mata yang merah, itu duduk menatap ke arahku. Di sekelilingnya aku melihat sosok-sosok mukanya yang menyeramkan. Ada yang mukanya hancur, ada yang wajahnya mirip hewan. Wah, pokoknya bermacam-macam. Dan aku ini posisinya berada di tengah-tengah mereka. Aku dikelilingi. Aku bingung saat itu. Semuanya tampak suram. Aku tidak tahu di mana. Hingga tak berapa lama sosok itu tertawa terbahak-bahak dan seperti bertepuk tangan. Entah apa maksudnya. Aku saat itu hanya diam, berjongkok, dan coba menutupkan pandanganku. Aku takut. Karena saat itu aku melihat sosok-sosok yang mengelilingiku ini itu mulai berjalan mendekat ke arahku. Hingga akhirnya karena mungkin saking takutnya aku terbangun. Dan ketika aku bangun, bertepatan sekali dengan aku mendengar suara azan subuh. Napasku ngos-ngosan saat itu. Keringat berkucuran. Posisi di sebelahku itu ada Asep. Asep posisinya sudah bangun. Dia melihat ke arahku. "Kamu kenapa?" Aku menggeleng. Tiba-tiba Asep menepuk pahaku dan bilang, "Udah, jangan dihirauin. Aku juga pas pertama-pertama di sini ngalamin kayak gitu. Udah biarin aja. Kita kok niatnya cuma kerja aja, gak macem-macem. Dah, fokus aja kerja. Nanti juga hilang dengan sendirinya." Ucap Asep yang tiba-tiba bilang seperti itu. Dia lalu bangkit dan pergi keluar. Aku kembali tiduran saat itu dengan pikiranku yang tambah semerawut. Hingga tak berapa lama kemudian, aku melihat Fajar dan Usman mulai masuk. Sedangkan Budi dan Jajang juga saat itu sudah bangun. Dan mereka mulai ke depan. Ali terlihat saat itu baru saja datang membeli bahan-bahan. Nah, posisi di area istirahat ini hanya ada kita bertiga. Ali masih di depan posisi saat itu. Nah, tiba-tiba Usman bilang kepadaku, "Sebenarnya kamu ngelihat apa tadi?" Aku jelaskan lagi semuanya kan, bahwa apa yang kulihat dari pas pertama si Usman ini memberikan minyak sampai kejadian tadi malam. Usman menghela napas panjang dan setelah itu bilang, "Sudah, mungkin itu salahku. Pokoknya kamu tenangin aja dulu, banyakin istighfar." Ya, Usman seperti itu. Karena katanya Usman sendiri memang tidak bisa melihat apa-apa. Kalau memang katanya itu banyak makhluk halus, katanya si Usman pasti bisa merasakan. Ini tidak katanya. Jadi dia berpikir mungkin itu hanya halusinasiku saja atau karena parno. Ucap Usman seperti itu. Aku terdiam tidak menjawab pernyataan dari Usman seperti itu. Karena sejatinya aku bisa seperti ini mungkin karena ulahnya juga sebenarnya. Beberapa lama Ali masuk dan Ali bilang kepadaku, menyuruhku untuk langsung istirahat dulu saja biar badanku benar-benar pulih dan pikiranku tenang. Aku mengangguk saat itu. Di situ aku kembali untuk tertidur. Tepat pada pukul 1 siang, tiba-tiba aku dibangunkan. Kulihat ternyata Ali yang membangunkanku. Dan Ali bilang, katanya di depan ada Pak Wahyu dan Pak Rahman. Mereka ingin bertemu denganku. Aku langsung bangun saat itu kaget. Oh, kenapa? Kedua orang itu datang dan menemuiku kan. Bergegas tanpa mencuci muka, aku langsung menghampiri mereka. Begitu sampai di depan, tiba-tiba Pak Wahyu bilang, "Sudah, ikut dulu yuk, kita ngobrolnya jangan di sini." Aku diajak untuk masuk ke mobilnya. Pak Rahman juga ikut di sana. Di dalam mobil hanya ada kita bertiga. Mobil pun lalu melaju dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sepanjang perjalanan, Pak Wahyu bilang, "Sebenarnya kamu betah nggak kerja di sini?" Aku bilang bahwa aku benar-benar betah karena aku butuh uang. Ucapku seperti itu. Terus dia bilang begini,
Mau nggak kamu dipindahkan? Kebetulan saya sedang bikin tempat baru di daerah Bekasi. Nah, tempat itu belum ada yang jaga. Kamu buka malam aja, nggak usah siang. Nanti tarik 3 orang dari sini untuk bekerja bersamamu di sana. Paling nanti saya akan ambil Usman sama Asep buat menemanimu di sana. Gimana, mau nggak? Oh mau pak, ucapku seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kamu mau, ini ada uang sedikit dari saya buat peganganmu. Ucap Pak Rahman bilang seperti itu. Aku kaget kan. Padahal aku baru kerja hanya sekitar beberapa hari saja. Tapi kok dia bisa sebaik ini? Bahkan saat itu kulihat nominalnya lumayan besar. Di situ aku sedikit nolak kan. Ini maksudnya buat apa pak? Aku kerja juga belum 1 bulan. Dengan kayak gini pak, malah saya jadi tidak enak. Ucapku seperti itu. Tapi Pak Wahyu dan Pak Rahman saat itu seakan memaksa untuk membawa uang tersebut. Saat itu ya sudahlah, aku terima saja. Dan katanya nanti 2 hari kemudian kita akan berangkat ke sana. Jadi saat itu aku hanya dibawa muter-muter saja oleh mereka. Dan setelah itu aku kembali ke warung. Dan sekarang giliran Usman yang berangkat. Sama, Usman dibawa pakai mobil berkeliling juga. Entah apa maksudnya. Saat itu uangnya belum aku hitung, tapi posisinya memang agak tebal. Nah, aku pergi ke kamar mandi untuk menghitung nominal uangnya. Ternyata uang itu benar banyak. Kalau saat itu aku hitung mungkin sekitar 6 jutaan. 6 juta di tahun tersebut itu benar-benar besar. Bahkan saat itu tanganku sempat gemetar. Aku belum pernah memegang uang sebanyak ini saat itu. Ada perasaan senang, takut, dan khawatir juga. Perasaan senangnya, ya aku mendapatkan uang yang cukup besar, bisa buat memberikan kepada keluargaku. Apalagi adik-adikku yang memang masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Tapi takut dan khawatirnya, kalau benar Pak Rahman ini memang bersekutu dengan makhluk seperti itu, apa jangan-jangan bisa jadi aku akan ditumbalkan. Pikiranku seperti itu saat itu. Aku pernah mendengar kabar burung di kampungku. Kalau misalnya orang yang menggunakan pesugihan, biasanya akan sering memberikan uang kepada calon tumbalnya ini. Cara satu-satunya jangan pernah gunakan apa yang diberikannya. Nah, saat itu terlintas pikiran seperti itu di benakku. Jadi aku coba untuk tidak menggunakan uang tersebut, walaupun sepeser pun. Karena kebetulan aku sendiri memang masih mempunyai uang dari kampungku. Ya walaupun tidak terlalu besar, tapi cukuplah kalau untuk sekedar membeli rokok. Nah, uang ini niatnya akan aku simpan dulu. Mungkin sampai nanti aku pulang ke kampung halamanku. Niatku seperti itu kan. Hingga tak berapa lama, Usman pun sudah datang. Nah, di situ kita berbincang di dalam. Mereka sama ditawari untuk bekerja di daerah Bekasi saat itu. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Kita pun berangkat ke daerah Bekasi. Awalnya kupikir tempat itu berada di posisi strategis, hampir sama seperti warung yang berada di daerah Jakarta tersebut. Tapi ketika kita sampai di tempat tersebut, aku sedikit aneh. Tempat itu memang berada di pinggir jalan raya besar. Tapi tempat itu cenderung sepi kataku. Benar-benar sepi. Karena tempat itu berdekatan sekali dengan sebuah sungai. Ditambah lagi, kalau aku melihat secara kasar, daerah ini tidak terlalu ramai. Untuk ke perumahan pun lumayan jauh. Jadi mungkin hanya mengandalkan orang-orang yang lewat saja. Pikiranku seperti itu kan. Nah, saat itu Pak Wahyu bilang, jadi untuk masalah belanja nanti kita giliran saja. Jadi kita bertiga ini giliran saja. Jadi tidak ada yang benar-benar dipercaya di sini. Untuk masalah pengaturan keuangan nanti akan dikontrol oleh Pak Wahyu sendiri. Jadi dia per 2 hari akan datang ke sini. Katanya seperti itu. Hari itu
Kita habiskan untuk beres-beres dulu kan. Beres-beres tempat tersebut supaya benar-benar bersih. Karena ternyata tempat itu sudah lama tidak ditinggali. Di belakangnya sama, ada sebuah tempat untuk beristirahat. Namun bedanya, ini kamar mandinya ada di dalam, tidak di luar. Dan tidak menggunakan sumur juga. Jadi dia sudah ada sumur bornya, bukan sumur timba seperti itu. Setelah 2 hari, tempat itu sudah benar-benar layak untuk digunakan. Nah, malamnya kita mulai buka saat itu. Kita buka dari maghrib. Maghrib kita buka. Awalnya situasi di sana sepi sampai pukul setengah 8. Nah, setengah 8 barulah ada ya pembeli yang datang. Sekitar 5 orang. 5 orang yang datang. Nah, setelah itu bolehlah rame. Tapi tidak seperti yang di Jakarta. Masih bisa dihitung oleh jari. Paling sekitar 10 pergi, baru ada yang datang lagi 3 atau 4. Hanya seperti itu. Hingga pada pukul 12 situasi sudah kembali sepi. Benar-benar sepi. Hampir tidak ada pelanggan sama sekali. Nah, di situ aku berpikir, kalau misalnya para Haman ini menggunakan pesugihan atau penglaris, harusnya dimanapun tempatnya, warungnya ini pasti akan benar-benar ramai. Ini baru hari pertama sepi. Apa jangan-jangan para Haman ini menggunakan usahanya dengan normal? Pikiranku seperti itu kan. Namun pada pukul 1, posisi Fajar sedang ke belakang dulu katanya. Dia sedang sakit perut. Nah, di depan hanya posisi aku dan Usman. Karena memang sepi kan, kita tidak banyak bikin makanan. Usman juga sedang bermain saat itu TTS, sedang mengisi TTS kan. Nah, aku sendiri sedang melihat sekitar. Di saat aku sedang melihat sekitar, di situ aku melihat seperti ada sesuatu yang cukup besar. Tapi tampak seperti bayangan saja. Bayangan itu seperti berjalan melintas. Awalnya kan aku pikir ada orang yang jalan dan terkena oleh lampu. Setelah aku perhatikan loh, tidak ada kendaraan yang lewat. Jadi tampak ada sebuah bayangan saja. Dan tiba-tiba bayangan itu berhenti tepat di depan warung. Ada mungkin sekitar 5 detikan. Dan setelah itu menghilang. Sekitar 2 menit setelah sosok itu menghilang, tiba-tiba banyak orang yang datang. Aku sampai kaget bersama Usman saat itu. Langsung sibuk kita. Orang itu ada yang pesan kopi, pesan Indomie, ada yang pesan gorengan juga. Pokoknya benar-benar sibuk. Bahkan aku juga sempat berteriak-teriak memanggil Fajar. Karena saking teter kita bingung untuk melayaninya. Padahal tadi masih benar-benar sepi. Sampai pukul setengah 3 barulah pengunjung ini mulai reda. Ya mungkin hanya tersisa sekitar 3-4 orang saat itu yang masih menikmati kopi-kopinya. Nah, di situ kita kembali bisa beristirahat. Hingga setelah selesai ajan subuh, kita langsung tutup warung tersebut. Tutup, kita beristirahat. Nah, 2 hari kemudian Pak Wahyu datang. Nah, saat itu aku sedang sibuk membereskan depan. Kebetulan Pak Wahyu ini sedang ngobrol dengan Usman. Entah apa yang mereka bicarakan saat itu. Aku tidak terlalu mendengar. Cuman sorenya sebelum warung buka, tiba-tiba aku kaget. Karena saat aku melihat ke belakang, Usman sedang menyiapkan semacam sesajen. Nah, aku kaget kan, aku tanya saat itu, "Kamu ngapain? Ini maksudnya buat apa?" Ucapku seperti itu kepada Usman. Usman bilang, "Ini perintah Pak Wahyu. Udah, biar warung rame katanya." Ucapnya seperti itu kan. Aku bilang, "Man, kalau bisa jangan kamu lah. Ntar kalau ada apa-apa malah berabe." Usman malah bilang seperti ini, "Udah tenang aja, santai. Usman,
Ada backing, tenang. Hal-hal kayak gini mah kecil. Aku hanya menggeleng kepala mendengar ucapan Usman seperti itu. Namun memang benar, setelah Usman menyiapkan sesajen seperti itu, dari setengah 7 pun warung sudah sangat ramai. Namun setelah 3 hari berlalu, awalnya kan aku pikir aku tidak akan mengalami kejadian seperti di Jakarta. Saat itu aku masih ingat, kejadian itu terjadi di tanggal 4 bulan Januari tahun 2003. Posisinya malam itu hujan turun. Awalnya kecil, tahu-tahu menjadi deras. Tapi anehnya masih banyak yang berdatangan. Ada yang menggunakan payung, ada pun yang tidak. Namun pada pukul 12, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang aneh. Kebetulan warung ini kan berdekatan dengan sungai. Nah, posisi saat itu aku sedang ngopi kan. Gorengan juga posisinya sudah banyak. Tamu juga sudah dilayani dan mereka sedang makan. Di depan, di seberang, di dekat sungai, aku melihat ada seorang laki-laki. Dia hanya mengenakan celana pendek, tapi celana pendeknya itu hampir seperti tempo dulu. Aku pernah melihat di layar tancap saat itu, kalau misalnya orang-orang dulu mereka mengikatkannya dengan kain, bukan seperti celana kolor. Aku melihat seperti itu dia menggunakan celananya. Orang itu tidak mengenakan baju. Rambutnya panjang, dia berdiri. Tapi dari tangannya itu aku melihat kok seperti berkuku. Masih jauh, hujan masih turun juga. Dan tiba-tiba dia berjalan mendekat ke arah warung tersebut. Saat terkena oleh lampu, nah di situ aku melihat wajahnya benar-benar menyeramkan. Setengah dipenuhi oleh sisik. Sosok itu berjalan mendekat. Anehnya, pelanggan yang duduk yang sedang ngopi itu memanggilnya. "Sini, makan dulu." Ucapnya seperti itu. Aku bingung kan, apa aku yang salah lihat apa bagaimana. Dan saat itu dia berdiri di depan. Aku sendiri langsung memalingkan wajah takut. Karena sosok itu tampak melotot ke arahku. Dilayani oleh Asep saat itu. Mau beli apa, mau apa. Nah dia bilang dia hanya ingin minta mie rebus saja. Tapi pandangannya terus menatap ke arahku. Dia duduk kan. Pandangannya tidak dialihkan ke arahku sama sekali. Aku beberapa kali meliriknya dan coba mengalihkan dengan membuat kopi saat itu. Padahal kopiku saat itu belum habis. Saat mie selesai, diberikan oleh Asep kan, orang itu makan. Yang di sebelahnya, itu yang wajahnya normal seperti manusia, itu mengajak kawannya ngobrol, biasa. Hingga tak berapa lama kemudian, ada mungkin sekitar 5-7 menit kalau tidak salah. Tiba-tiba, ada kilat menyambar. Dan sepertinya kilat tersebut memutuskan jalur listrik ke arah warung kita. Listrik langsung padam seketika. Kaget kan saat itu. Cepat-cepat kita langsung mencari lilin. Nah, di saat itu Usman sedang menyalakan lilin. Dari kilatan cahaya aku melihat orang yang masih tersisa di sana itu wajahnya berubah semua. Mengerikan. Bersisik. Ada yang bertaring. Bahkan aku melihat ada yang satu wajahnya hampir mirip buaya. Aku kaget saat itu. Tapi tidak berteriak. Aku tahan. Karena aku takut kalau misalnya aku menunjukkan rasa takutku, bisa-bisa aku celaka. Nah, saat lilin sudah dinyalakan, di situ anehnya wajahnya kembali normal semua. Di situ aku berpikir, kok aku bisa mengalami kejadian yang sama seperti di Jakarta? Apa karena sesajen yang disiapkan oleh Usman
Jadi sosok-sosok itu muncul kembali. Pikiranku seperti itu kan. Nah, beberapa lama orang-orang ini memutuskan untuk pergi. Memutuskan untuk pergi. Aku alhamdulillah saat itu karena posisi warung sepi juga. Namun aku melihat orang terakhir yang wujudnya hampir bersisik itu tiba-tiba berdiri dulu sebelum pergi. Berdiri, menatap ke arahku dan tersenyum. Dan setelah itu mereka berjalan semua ke arah sungai. Dan di situ tiba-tiba menghilang. Di situ aku langsung tanya kepada Asep, apakah dia tidak melihat apa-apa? Asep bilang, tidak, semuanya layaknya manusia. Ucap Asep seperti itu. Dan tiba-tiba Usman menyaut, udah, jangan dibiarin. Yang penting mereka bayar ini. Ucap Usman seperti itu kan. Aku sedikit dongkol dan tidak suka sekarang dengan sifat Usman yang seperti itu kan. Singkat cerita, malam itu karena memang tak ada pengunjung lagi, kita putuskan untuk menutup warung. Kita tutup warung. Esoknya Pak Wahyu datang. Pak Wahyu datang ditemani oleh Pak Rahman saat itu. Nah, kita menjelaskan kondisi warung di sana. Bahkan malam tadi mungkin karena hujan sempat sepi juga. Dan setelah itu, Pak Wahyu tiba-tiba mengajak Usman untuk pergi dulu. Entah apa tujuannya. Nah, di sana hanya tersisa aku dan Asep. Di situ aku kembali berbincang dengan Asep. Asep juga ternyata memang belum terlalu lama di sana. Dia mungkin sekitar 9 bulanan di sana. Sama, posisinya dia diajak temennya. Cuman anehnya teman yang mengajaknya pun mengalami hal yang sama seperti yang aku dengar dari Pajar. Teman yang mengajak Pajar juga kecelakaan. Begitu juga dengan teman yang mengajak Asep. Di situ aku mulai berpikir, kalau nanti sudah gajian, aku akan memilih untuk pulang saja. Karena aku takut saat itu. Sekitar setengah jam kemudian, Usman datang. Namun tak berapa lama, Pak Wahyu dan Pak Rahman memutuskan untuk pergi. Nah, di situ Usman bilang bahwa dia katanya sudah dapat rezeki besar. Untuk beberapa hari ini, katanya warung buka dulu. Nanti setelah 1 minggu, kita akan diberikan libur katanya 2 minggu. Baru kita buka lagi ke sini. Pokoknya nanti akan diberi tips semuanya. Ujar Usman seperti itu. Di situ entah kenapa perasaanku lain. Posisi uang yang dulu juga yang diberikan oleh Pak Wahyu memang belum aku gunakan sama sekali. Masih aku simpan di dalam tas. Nah, sekitar 2 hari kemudian, saat itu aku sedang tidur. Kalau tidak salah antara pukul 1 sampai pukul 3. Di dalam mimpi, aku kembali lagi melihat. Aku melihat ada sosok yang wajahnya hancur itu. Dia bilang kepadaku, pulang, pulang, pulang. Ucapnya seperti itu. Aku kebangun karena takut. Tapi saat itu mungkin karena berpikir cuma mimpi, jadi aku sedikit lupakan. Nah, malamnya ketika kita sedang menyiapkan sesuatu, nah di situ setelah Isya, entah kenapa pikiranku saat itu ingin ngaji dulu. Padahal sebelumnya aku tidak pernah mengaji. Tapi saat itu hatiku ingin mengaji dulu sejenak. Posisi warung saat itu tidak terlalu ramai. Jadi aku bilang kepada Asep dan Usman bahwa aku ingin mengaji dulu sejenak. Nah, mereka bilang ya sudah, tapi jangan terlalu lama, 15 menit aja, katanya seperti itu kan. Nah, di dalam aku ngaji dulu kan. Aku ngaji dulu. Selesai ngaji, aku keluar kembali. Nah, begitu aku ke warung, pandanganku kini berubah. Di situ aku kembali melihat banyak sosok yang tiba-tiba berdatangan ke warung tersebut. Hampir rupa-rupa. Bahkan kali ini aku melihat bahan yang sedang disiapkan oleh Asep dan Usman
itu berubah. Bukan layaknya makanan seperti buat manusia. Di situ aku melihat cacing, pokoknya hewan-hewan melata. Bahkan di situ tercium bau busuk yang cukup menyengat. Aku seperti menahan muntah saat itu. Namun melihatku yang seperti itu, sosok-sosok di sana tiba-tiba langsung memperhatikan ke arah aku. Seakan tidak senang. Aku benar-benar takut saat itu. Bahkan aku langsung menutup mataku dan bilang astagfirullah, 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 astagfirullah. Bilang seperti itu. Terus-terusan. Namun saat aku membuka mata, mereka tambah mendekat dan seperti melotot ke arahku. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan takut yang luar biasa. Aku langsung jatuh pingsan saat itu. Sadar-sadar, aku sudah berada di tempat istirahat. Dan itu pun sudah pagi hari. Dan malam itu menceritakan, Asep dan Usman bilang bahwa aku kaget dan tidak mau bangun. Bahkan semalaman suhu tubuhku benar-benar panas. Aku ngigo takut ampun. Bilangnya seperti itu. Di situ aku menceritakan semuanya, bahwa aku melihat sosok yang tidak kasat mata. Dan aku bilang, sepertinya aku sudah tidak kuat untuk bertahan di warung ini. Kalau memang iya, paling terakhir setelah kita liburan aku tidak akan datang lagi ke sini. Ucapku seperti itu. Dan mereka maklumi. Tapi Usman sendiri tampak antara percaya dan tidak percaya dengan ucapanku. Padahal dia sendiri yang bilang kalau dia agak paham tentang hal-hal seperti itu. Tapi anehnya kok dia tidak peka sama sekali. Aneh, pikirku seperti itu kan. Singkat cerita, hari terakhir kerja pun di sana tiba. Malam itu aku tidak mengalami hal-hal yang aneh. Cuman pas paginya Pak Wahyu datang. Tidak biasanya setelah subuh dia sudah ada di sana. Nah, dia bilang sesuai janjinya dia akan memberikan uang kepada kita bertiga. Cuma nanti katanya 2 minggu kemudian kita harus kembali lagi ke sini. Aku mengangguk saat itu, tapi di dalam hatiku, bagaimana caranya aku tidak mau lagi pergi ke sana. Pikirku seperti itu. Pak Wahyu memberikan uang dalam amplop coklat. Posisinya aku pegang lumayan tebal, tapi tidak setebal seperti yang diberikan sewaktu akan pergi ke Bekasi. Singkat cerita, kita pun mengemasi barang-barang. Pak Wahyu juga sudah pulang. Aku tanya, Asep mau pulang naik apa? Katanya dia akan langsung saja naik bis untuk jurusan ke daerah Tasik. Begitu juga dengan Usman. Usman sendiri berasal dari daerah Majalengka saat itu. Nah, aku sendiri kan kalau misalnya naik kendaraan itu satu jurusan dengan Usman. Jadi aku naik mobil yang satu jurusan dengan Usman, sedangkan Asep naik mobil yang berbeda. Di perjalanan saat itu beberapa kali kan aku sempat berdoa takut. Karena memang posisi kan saat itu aku bawa uang yang lumayan banyak. Ditambah lagi ketika akan naik mobil, perasaanku ini tidak karuan. Benar-benar tidak karuan. Dan saat di perjalanan, apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Posisi saat itu di dalam bis, Usman berada di jok kedua dari tempat dudukku. Posisi di pinggir kaca. Aku masih ingat saat itu. Aku sendiri tidak sedang ngelamun. Aku melihat ke arah depan. Nah tiba-tiba selintas aku melihat di depan mobil ini seperti ada yang menghalangi. Jadi ada semacam sosok yang tinggi besar. Dan seketika mobil ini seperti berbanting ke arah kiri. Sekaligus aku kaget saat itu. Dan tak berapa lama mobil berguling. Karena mungkin terjatuh ke parit saat itu. Di semua bis itu, penumpang yang lain tidak ada yang sampai terluka parah. Cuman hanya satu, Usman.
Pada saat itu aku lihat Usman, posisi kepalanya ini itu diganjal oleh tas. Tapi entah kenapa dia ini tiba-tiba dari hidungnya keluar darah dan dari mulutnya juga. Seperti terkena benturan yang cukup kencang. Saat itu penumpang yang lain kan sudah evakuasi keluar. Nah, saat aku mendekat ke arah Usman, di situ aku tahu kondisinya tidak bisa dibangunkan sama sekali. Dibantu oleh beberapa penumpang yang lain, Usman dikeluarkan. Saat itu tampak beberapa orang di sana minta pertolongan juga. Ya, akhirnya ada sebuah mobil yang berhenti. Usman dinaikkan dan dilarikan ke tempat medis terdekat. Namun sayangnya sampai di sana Usman tidak tertolong. Dia sudah meninggal dunia. Saat itu kan aku bingung. Aku tidak tahu rumah Usman karena aku memang hanya teman sekerjanya saja. Ketika ditanyai seperti itu, di situ aku coba pinjam dulu telepon dari pihak medis untuk mengabari Pak Wahyu. Karena kebetulan Pak Wahyu memang menyimpan sebuah nomor untuk dihubungi kalau ada apa-apa. Aku telepon saat itu dan mengabari bahwa Usman kecelakaan dan meninggal dunia di lokasi itu, kataku. Beberapa lama, mungkin ada sekitar 3 jaman, mereka datang. Pak Rahman dan Pak Wahyu langsung bantu dan membawa Usman ini untuk pulang ke rumahnya. Nah, di perjalanan mereka sempat tanya sebenarnya apa yang terjadi. Aku bilang mobilnya oleng dan tiba-tiba jatuh. Aku tidak ingat apa-apa. Ucapku seperti itu. Sebenarnya aku tidak menceritakan bahwa aku melihat sosok yang tiba-tiba melintas di depan bis itu. Namun saat di dalam mobil, nah di situ tiba-tiba di depan, kan posisinya Pak Wahyu bawa mobil, Pak Rahman di depan. Di depan itu selintas aku melihat ada sosok kecil, dia bertaring, kupingnya panjang. Itu seperti diam di pangkuan Pak Rahman. Dan tangan Pak Rahman ini seperti sadar dan memegangi sosok tersebut. Sosok itu menoleh ke arahku yang duduk di jok belakang. Tapi aku langsung menundukkan pandanganku. Tidak berapa lama, sosok itu berjalan, merangkak dan pindah ke jok belakang. Dia diam di sampingku. Beberapa kali aku tidak menghiraukannya, seolah-olah aku tidak bisa melihatnya. Aku berpikir seperti itu, supaya sosok ini juga tidak sadar. Sosok itu beberapa kali menggoda. Dan saat itu juga, di belakang, di jok paling ujung belakang, aku seperti mendengar tawa. Tapi aku tidak mau menengok sama sekali. Hingga tak berapa lama, Pak Rahman kembali mengajak ngobrol. Ada apa? Aku bilang enggak, aku cuma masih trauma saja Pak. Ucapku seperti itu. Di situ aku memejamkan mata. Namun aku masih tahu sosok-sosok itu masih ada di sana. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mobil kita pun bersama mobil ambulan sampai di rumahnya Usman. Sampai di sana, ternyata keluarga saat itu memang belum mengetahui, kaget mendapati kabar Usman pulang tidak bernyawa. Aku juga sangat sedih melihat respon keluarganya yang benar-benar merasa kehilangan Usman ini kan. Namun saat itu aku sempat melihat kakeknya hanya diam, namun menatap tajam ke arah Pak Rahman. Dari selintas tatapan matanya terkesan ada sesuatu amarah yang benar-benar besar. Namun dia tahan. Saat semuanya selesai, saat hendak pulang, tiba-tiba aku kan mau ke kamar mandi nih. Aku dipegang tanganku oleh kakeknya dan dibawa masuk ke dekat gudang. Nah di situ tiba-tiba kakeknya bilang, "Kamu hati-hati. Kamu bisa jadi incaran selanjutnya. Jangan bernasib kayak cucuku. Jangan pernah ke sana lagi. Ingat, jangan pernah pakai uangnya." Ucap kakaknya seperti itu. Aku hanya mengangguk tanpa bisa berkata apa-apa. Dan setelah itu, aku lalu ke depan. Ternyata Pak Rahman dan Pak Wahyu pun sudah menungguku. Katanya mereka akan mengantarkanku pulang. Nah, aku pun pulang ke daerahku.
Di jalan, Baraban dan Pak Wahyu bertanya, kemarin uangnya digunakan untuk apa? Katanya seperti itu kan. Aku berbohong di situ. Ya aku pakai jalan-jalan saja bersama Usman dan yang lainnya Pak. Ucapku seperti itu. Yang sisanya nanti buat dikasihin ke adik-adikku. Ucapku seperti itu. Mereka tampak tersenyum mendengar ucapanku seperti itu. Hingga akhirnya aku sampai di rumahku. Sampai di rumah, di situ aku menangis. Aku curahkan semuanya di depan ibuku. Karena saat itu aku benar-benar tidak ada tempat untuk mencurahkan semua ketakutan dan kesedihanku. Ibuku kaget mendengar ceritaku seperti itu. Bahkan dia langsung memanggil mamangku karena takut aku kenapa-napa. Mamang yang memang kondisinya saat itu sedikit paham tentang hal-hal seperti itu langsung bilang kepadaku supaya aku jangan pernah lagi ke sana. Mamang juga bertanya, uangnya masih ada. Aku perlihatkan semua di dalam tas. Melihat uangnya belum pernah aku pakai sepeser pun, Mamang menghela napas lega saat itu dan bilang, nanti uang ini kubur saja, jangan pernah kamu gunakan. Jangan ada yang tahu juga kamu simpan uang ini di mana. Kubur, sebenar-benar kamu tak ada yang tahu. Aku mengaku saat itu. Esok harinya aku mengikuti saran Mamang. Aku pergi ke suatu tempat, aku gali dan aku kubur di sana. Dan setelah itu aku bilang kepada Pak Yunus. Pak Yunus kan yang menjadi jembatan pertama aku untuk menemui Pak Wahyu dan Pak Rahman. Di situ aku bilang, sepertinya aku sudah tidak bisa lagi bekerja di sana. Karena orang tuaku tidak mau ditinggalkan. Jadi aku harus benar-benar mengurus orang tuaku. Ucapku seperti itu. 3 hari kemudian, Pak Wahyu, Pak Rahman diantarkan oleh Pak Yunus datang ke rumahku. Nah di sana ternyata mereka berdua ini masih menyuruhku untuk pergi dan berjualan di sana. Tapi saat itu ibuku, mamangku yang kebetulan ada di sana juga membantuku untuk menolak. Katanya memang kondisi ibunya tidak bisa jauh sama sekali. Kemarin juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi tetap di sini. Katanya seperti itu. Hingga akhirnya setelah sore karena tidak bisa melobi, mereka pun pulang. Tampak dengan wajah kecewa. Namun malamnya ada sesuatu yang lain. Tepat pukul 10 malam. Kebetulan saat itu hujan sedang turun. Aku sedang tiduran di kamar. Adik-adikku juga tidur bersama orang tuaku. Mamangku kebetulan itu tidak pulang. Mereka nginap dengan istrinya. Jadi Bibi tidur sendiri di kamar. Sedangkan Mamang di ruang tengah. Aku di kamar sendiri. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Aku yang di kamar pun mendengar gedoran itu cukup kencang. Namun saat aku keluar pintu, Mamang menahanku. Menahanku supaya tidak membukakan pintu. Mamang bilang, diam, jangan kemana-mana. Jangan dihirauin. Pintu itu terus digedor. Bahkan ibu, bibi itu mulai terbangun. Mamang bilang, udah di kamar aja. Temenin adik-adikku. Ucap Mamang kepada ibuku. Ibu kembali masuk ke kamar. Bibi menemani ibu juga. Jadi mereka diam di satu ruangan. Aku diam di ruang tengah saat itu. Perasaanku langsung berkecamuk takut. Mamang tampak seperti merapalkan sesuatu. Di luar, tiba-tiba suara gedoran ini seperti semakin kencang. Seperti memaksa ingin masuk. Tak berapa lama, suasana menjadi hening. Tapi terasa panas. Benar-benar panas saat itu. Mamang langsung melihat ke arahku. Mamang bilang, bener kamu gak pakai uangnya sama sekali. Aku menggeleng. Kamu kalau pengen lihat intip saja di jendela. Ucap Mamang seperti itu. Aku penasaran kan. Aku berjalan mendekat ke arah jendela. Di situ aku intip. Ketika aku intip di luar, karena kebetulan kan posisi keluar ini halaman luas. Aku melihat
Ada sosok yang tinggi, tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya terlihat setengah badan saja. Dari badan tengah sampai ke kakinya, itu tinggi besar. Nah, di bawah, di sekelilingnya itu, tampak makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Aku benar-benar takut saat itu. Tapi sosok itu seperti terhalang sesuatu untuk masuk ke sana. Mamang juga tidak henti-hentinya. Dia seperti merapalkan sesuatu. Dan kejadian itu baru benar-benar tenang dan sosok itu hilang. Mungkin setengah tiga. Setengah tiga mulai hilang. Mendadak hawa yang tadinya di rumah itu panas, itu berubah menjadi sejuk. Sejuk. Tampak mamang juga sudah bernapas lega. Namun kulihat seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh keringat. Mungkin saking lelahnya. Bergegas aku mengambilkan air untuk mamang. Aku diamkan dulu sampai mamang benar-benar bisa menghela napas kan. Nah setelah itu mamang bilang, semuanya sudah beres. Untungnya kamu tidak pakai uang itu. Kalau tidak, mamang tidak tahu apa yang terjadi. Sudah, sekarang jadiin pelajaran. Namanya bekerja ke orang, tidak semuanya orang itu menggunakan jalan baik untuk usahanya. Nah, yang kamu kemarin tempati untuk bekerja, itu salah satu orang yang tidak menggunakan jalan yang baik. Aku hanya mengangguk saat itu. Alhamdulillahnya, setelah kejadian itu, aku tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Selama 10 tahun, aku hanya bekerja serabutan untuk menafkahi adik-adikku yang masih sekolah dan menafkahi orang tuaku. Alhamdulillahnya, aku mampu untuk memenuhi semua itu. Dan tepat di tahun 2013. Saat itu, aku bekerja sebagai kuli bangunan di daerah dekat rumah Pak Rahman. Saat 5 hari aku bekerja di sana, aku mendapatkan kabar kalau Pak Rahman ternyata meninggal dunia. Beliau kecelakaan bersama Pak Wahyu saat mengendarai sebuah mobil. Naasnya, mobil itu langsung terbakar. Pak Rahman dan Pak Wahyu terbakar di dalamnya dan langsung meninggal seketika. Aku sempat kaget mendengar kabar seperti itu. Tapi dalam hati kecilku berpikir, mungkin kalau memang benar Pak Rahman dan Pak Wahyu memang melakukan suatu perjanjian dengan makhluk tertentu, mungkin itu karma yang telah beliau lakukan selama ini, yang begitu tega sampai menumbangkan orang lain. Bahkan saat pemakamannya, aku mendengar kabar dari orang yang mempunyai rumah yang sedang aku kerjakan itu. Katanya pemakamannya pun sangat susah. Tanah yang digalinya pun cukup keras. Bahkan saat si jenazah akan dibawa ke liang kubur, tiba-tiba hujan. Air hujan itu sampai memenuhi liang kubur tersebut. Beberapa kali dikuras, air itu naik lagi. Hingga akhirnya dipaksakanlah jenazah itu dikebumikan. Karena sampai pukul 5:30 hujan tidak mau reda. Dan air juga tetap tidak mau surut. Ya mungkin hanya sekitar sedengkul saat itu. Tapi tetap mayat itu posisinya masih terendam. Nah katanya begitu selesai pemakaman juga, selama 7 hari sering terdengar suara tangisan, suara meminta tolong dari rumah Pak Rahman itu. Warga yang lewat pun bahkan sempat takut. Tapi setelah hari ke-7, situasinya kembali normal. Namun setahun kemudian, setelah meninggalnya Pak Rahman, semua harta yang dia kumpulkan selama ini itu habis. Sawah, kebun, bahkan rumah katanya sudah dijual. Tidak tersisa sama sekali. Seakan harta yang semua dia kumpulkan itu diambil kembali oleh makhluk yang dulu dia puja-puja. Mungkin itu akibat kalau kita bersekutu dengan makhluk seperti itu. Apapun yang mereka berikan, suatu saat
mereka akan ambil kembali, termasuk bayarannya, yaitu jiwa orang yang melakukan persekutuan dengannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar kalau mau. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.